Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah SWT, untuk episode kali ini kami ingin menceritakan tentang malaikat mungkar nakir kalah telak dengan jawaban Rabi'ah al-Adawiyah. Suatu ketika Abdul Wahid Amir mengisahkan bahwa ia bersama Sufyan Ats-Tsauri mengunjungi Rabi'ah ketika sakit, tetapi karena menyeganginya mereka tidak berani menegurnya atau menyapa Rabi'ah. Engkaulah yang berkata, kataku kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Rabi'ah, jika engkau berdoa, niscaya penderitaanmu ini akan hilang. Rabi'ah menjawab, tidak tahukah engkau siapa yang menghendaki aku menderita seperti ini? Bukankah Allah? Katanya. Ya, Sufyan Ats-Tsauri membenarkan. Betapa mungkin engkau mengetahui hal ini, menyuruhku untuk memohonkan hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Bukankah tidak baik apabila kita menentang sahabat kita sendiri? Apakah yang kau inginkan, Rabi'ah? Sufyan Ats-Tsauri bertanya pula. Sufyan, engkau adalah seseorang yang terpelajar, tetapi mengapa engkau bertanya apakah yang engkau inginkan? Demi kebesaran Allah, Rabi'ah berkata tandas, telah 12 tahun lamanya aku menginginkan buah kurma segar. Engkau tentu tahu bahwa di kota Basrah buah kurma sangatlah murah harganya. Tapi hingga saat ini aku tidak pernah memakannya. Aku ini hanyalah hambanya, dan apakah hak seorang hamba untuk menginginkan sesuatu? Jika aku menginginkan sesuatu sedangkan Allah tidak menginginkannya, maka kafirlah aku. Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya semata-mata agar engkau dapat menjadi hambanya yang sejati. Tetapi lain lagi persoalannya jika Tuhan sendiri memberikannya. Sufyan Ats-Tsauri terdiam, dan ia berkata kepada Rabi'ah, karena aku tak dapat berbicara mengenai dirimu, maka engkaulah berbicara mengenai diriku. Engkau adalah manusia yang baik, kecuali dalam satu hal, engkau mencintai dunia. Engkau pun suka membacakan hadis-hadis. Yang terakhir ini dikatakan Rabi'ah dengan maksud bahwa membacakan hadis-hadis itu adalah suatu perbuatan yang mulia. Sufyan Ats-Tsauri sangat tergugah hatinya dan berseru, ya Allah, kasihinilah aku. Tetapi Rabi'ah mencela, tidak malukah engkau mengharapkan kasih Allah sedangkan engkau sendiri tidak mengasihinya? Seorang cendekia terkemuka di kota Basrah mengunjungi Rabi'ah yang sedang terbaring sakit. Sambil duduk di sisi tempat tidur Rabi'ah, ia mencaci maki dunia. Rabi'ah berkata kepadanya, sungguhnya engkau sangat mencintai dunia ini. Jika engkau tidak mencintai dunia, tentu engkau tidak akan menyebut-nyebutnya berulang kali seperti ini. Seorang pembelilah yang senantiasa mencela barang-barang yang hendak dibelinya. Jika engkau tidak merasa berkepentingan dengan dunia ini, tentulah engkau tidak akan memuji-muji atau memperburuk-burukkannya. Engkau menyebut-nyebut dunia ini seperti kata sebuah peribahasa, barang siapa mencintai sesuatu hal, maka ia sering menyebut-nyebutnya. Ketika tiba saatnya Rabi'ah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menungguinya meninggalkan kamarnya dan menunggu pintu kamar itu dari luar. Setelah itu mereka mendengar suara yang berkata, wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Rabbmu dengan berbahagia. Beberapa saat kemudian tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Rabi'ah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Rabi'ah telah berpulang. Setelah Rabi'ah meninggal dunia, ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi. Kepadanya lah ditanyakan, bagaimana engkau menghadapi mungkar nakir? Rabi'ah menjawab, kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Aku pun menjawab, pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah ini. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu,
Tetapi mengapakah engkau mengirim utusan sekedar menanyakan siapakah Tuhanmu kepadaku? Oke, sekian dulu para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Nantikan kisah-kisah berikutnya untuk episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.